Ada sejumlah nama besar yang dihadirkan sebagai saksi pada persidangan kasus mega korupsi proyek KTP elektronik Kamis besok. Kita akan lihat pertama ada Ketua DPR Setia Novanto. Novanto disebut oleh tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong menerima aliran dana korupsi proyek KTP elektronik. Tapi selain Novanto ada juga nama mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR dari tahun 2009 hingga 2010 yang disebut sebagai salah satu inisiator skandal mega korupsi ini. Dan terakhir, ada nama mantan Ketua DPR yang juga politisi Partai Golkar, Ade Komarudin. Kita lanjutkan perbincangan kita malam hari ini masih tersambung melalui sambungan telepon dengan Elsa Syarif, kuasa hukum dari Nazarudin, dan juga ada Tama Langkun dari ICW. Saya akan ke Mas Tama lagi. Ya. Mas Tama, kan kalau kita lihat dari Senin lalu ketika ditanyakan soal sejumlah orang yang kemudian namanya masuk ke BAP, Nazarudin ini dengan vokal, dengan gamblang, ia bahkan bisa menyebut dengan jumlah-jumlah uangnya, ketemunya di mana, jelas didetailkan. Tapi kemudian ketika dikonfrontir soal seorang Setia Novanto, ada nggak di pertemuan? Ia kemudian bilang lupa. Ada yang lain, tapi kemudian lupa. Ada Setia Novanto nggak di sana? Anda melihat ini ada satu kesengajaan untuk menutupi seorang Setia Novanto atau seperti apa? Ya, kalau lupa itu kan manusiawi ya. Bisa lupa, tapi persoalannya sengaja atau nggak sengaja itu yang penting. Nah, tetapi tentu saja dalam pembuktian di persidangan, kan KPK atau penuntut umum melalui jaksa itu kan juga harusnya tidak hanya bergantung pada kesaksian-kesaksian. Misalnya ketika dia katakan si B terima, si A terima, maka dia harus buktikan beberapa hal. Yang pertama soal kejadiannya, kapan nerimanya, di mana, siapa saja yang ada di sana, kemudian betul nggak sampai itu penerimaannya di sana. Nah, itu yang kemudian akan jadi fokus penting pada pemeriksaan-pemeriksaan selanjutnya. Nah, terkait dengan beberapa kesaksian yang kemudian dia katakan lupa dan tidak sesuai dengan dakwaan, tentu ini kan akan diuji lagi dengan kesaksian-kesaksian yang lain. Karena tentu saja bukan hanya Nazarudin yang akan dihadirkan dalam persidangan. Di KTP itu kan ratusan saksi sudah diperiksa. Tentu saja dari ratusan tadi ada beberapa yang akan dipakai untuk mengkonfrontir, melengkapi, untuk menguji kesaksian para pihak yang kemudian itu akan jadi bukti di persidangan. Nah, tentu saja ini yang kita tunggu-tunggu juga. Harapan kita juga KPK tidak hanya ada satu soal kesaksian, tetapi juga ada bukti-bukti lain. Sehingga kalaupun ada satu yang lupa atau ada satu bahkan mencabut lagi BAP-nya, tentu KPK punya pijakan yang lain agar perkara ini bisa dibuktikan secara keseluruhan sesuai dengan dakwaan. Oke, saya akan tanyakan ini ke Bu Elsa, pertanyaan yang sama. Bu Elsa, yang kemudian jadi pertanyaan ketika Nazarudin bisa menjelaskan satu kejadian secara detail, begitu kemudian ketika ditanyakan seorang Setia Novanto, ia kemudian menyatakan lupa. Ini betul-betul lupa atau ada satu keganjilan yang kemudian ditutup-tutupi di persidangan menurut Anda, Bu Elsa? Ya kan nanti dia, kalau di dalam peta yang dia gambarkan itu harusnya kan dia KPK kan punya itu, harusnya untuk diingatkan itu gambaran yang ditulis tangan oleh Nazarudin perlihatkan di persidangan supaya jangan lupa, karena ada itu di dalam gambar itu yang diperlihatkan kepada saya. Itu tulisan tangannya Nazar yang ada tulisan nama-nama itu dengan disingkat AU. Terus ini Andi AN, Andi Narogong, ini ya ada semuanya. Jadi kalau diperlihatkan insya Allah nggak lupa sih dia. Oke, jadi kenapa BAP dan juga kesaksian Nazarudin kemarin di persidangan agak-agak sedikit berbeda soal Setia Novanto ini kemungkinan besar memang betul-betul lupa begitu ya Bu Elsa ya? Ya, supaya jangan lupa dikasih lihat dong petanya itu. Seperti saya kan juga tadi diperlihatkan ya, dan saya tahu tulisan itu dan saya tahu singkatan itu, jadi saya nggak lupa. Jadi ingat begitu ya Bu Elsa ya? Ingat. Oke, Bu Elsa, kalau menurut Nazarudin sendiri sejauh mana sih keterlibatan Setia Novanto di kasus KTP elektronik, Bu Elsa? Ya itu kan nanti harusnya Nazarudin yang jelasin, bukan saya. Dan saya udah menjelaskan apa yang saya dengar dari Nazarudin, apa yang saya lihat dalam peta itu, dan saya sudah sampaikan dalam BAP oleh penyidik KPK. Oke, saya akan ke Mas Tama. Mas Tama, ada sejumlah nama yang juga kemudian nama-nama besar katakanlah besok yang akan dipanggil ke persidangan. Salah satunya ini Setia Novanto yang kita lagi bicarakan sekarang. Ada nama Ade Komarudin, ada juga nama sejumlah nama lainnya. Tapi kalau kita fokuskan ke Setia Novanto, kira-kira seberapa banyak informasi yang bisa dikorek besok dari seorang Setia Novanto ketika kita bisa sering lihat ada bantahan-bantahan belakangan ini?
Ya dalam konteks penyampaian kesaksian di persidangan kan tentu saja saksi itu kan juga punya hak. Dia bisa bantah, bahkan dia diam sekalipun juga sebetulnya itu menjadi hak dia begitu ya. Tetapi kan tentu saja ini akan melihat soal apakah akan menguntungkan buat dia atau tidak. Nah kalau dalam perkara sebetulnya kan sudah digambarkan dalam dakwaan, sudah dibacakan oleh jaksa, bahkan keterangan-keterangannya juga sudah dijelaskan juga dalam persidangan. Posisinya kan sangat penting bahwa yang bersangkutan ini kan kalau dalam konstruksinya ya, walaupun belum menjadi tersangka, tetapi yang bersangkutan kan dipersalahkan karena apa? Dia mengatur proyek, kemudian dalam tanda kutip dia membagi-bagi persentase kepada pihak-pihak tertentu, yang kemudian itulah kesepakatan di legislatif pada waktu itu. Nah ini yang kemudian kemungkinan besok akan dipertanyakan oleh jaksa penuntut umum, mungkin juga hakim juga akan menguji di sana, misalnya betul nggak ada pertemuan, ada Anas Urbaningrum, ada Setia Novanto, kemudian ada Andi Narogong, ada juga Nazarudin di sana. Betul nggak ada di pertemuan itu? Kemudian bagaimana itu diatur, bagaimana pembagiannya, betul nggak dia menerima? Kalau menerima, kapan dia terima, gimana bentuknya, dan lain sebagainya. Menurut saya itu akan diuji di persidangan besok. Membawa banyak nama besar, membawa nilai yang kemudian tidak sedikit, apa tantangan terbesar KPK dalam kasus ini kalau Anda lihat? Tentu saja tantangan yang sudah kelihatan di depan mata adalah beberapa pihak yang mencabut BAP-nya. Ya. Karena apa? Kalau kita lihat beberapa pihak yang mencabut, ini kan sebetulnya punya posisi yang sangat strategis dalam mengungkap perkara. Ibu Miriam misalnya, itu kan jelas ya, Ibu Miriam itu dia punya posisi pada kasus ini, itulah yang membuat sebagai perantara, dia yang meminta kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberikan uang lewat perantara, ngambil uang lewat mana diberikan kepada dia, kemudian dia bagikan kepada pihak-pihak lain, misalnya seperti Pak Hairumam, Pak Teguh Juwarno, dan lain sebagainya, itu kan sebut dalam dakwaan. Tentu kalau ini putus, KPK pasti akan menghadapi tantangan yang cukup berat. Makanya kemudian Ibu Miriam ditetapkan sebagai tersangka. Karena mungkin dia harus betul-betul membuktikan pihak Miriam dulu, baru kemudian dia akan bisa sampai ke tahap-tahapan lain. Jadi ini semacam kayak milestone begitu, dia akan cari pijakan-pijakan buat sampai ke membongkar seluruh perkaranya secara keseluruhan. Tantangan lainnya tentu saja ini bicara soal korupsi penganggaran, dimensinya suap. Kalau suap itu biasanya sangat tergantung pada kesaksian-kesaksian siapa yang melihat, siapa pemberi suap, pengakuannya seperti apa, termasuk penerimaan-penerimaan. Karena bicara soal suap ada janji, ada barang atau jasa ataupun uang yang diberikan. Ini menurut saya akan jadi tantangan, apalagi ini perkara kan sudah jauh. Pengadaan, konteks korupsi pengadaan ya itu mungkin mudah untuk dibuktikan. Karena apa? Kontraknya gampang dilihat, perjanjiannya, kesepakatannya, bahkan transfer perusahaan bisa diambil oleh KPK. Tetapi kalau bicara soal suap di konteks penganggaran, tentu saja perlu pihak-pihak lain sebagai saksi untuk membetulkan apakah betul-betul terjadi atau tidak. Itu menurut saya kalau kita bicara soal kemudian ijon, katakanlah seperti itu, bagi-bagi uang. Salah satu poin pentingnya di sini adalah perannya Miriam ketika ia kemudian mencabut BAP. Kasus ini tidak hanya terjadi pertama kali dalam kasus korupsi, katakanlah ini kasus untuk kesekian kali. Di mana kemudian titik kunci KPK harus mengungkap ada aksi bagi-bagi uang jika perantaranya sendiri mencabut kesaksiannya di persidangan. Ya, tentu saja kan ini akan menjadi bahasan yang sangat menarik ya, karena KPK atau penegak hukum lainnya itu kan juga pernah mengalami dalam konteks saksi mencabut BAP atau bahkan misalnya meninggal sebelum sidang dimulai, kesaksian nggak bisa disebutkan karena ada sumpah di sana kan. Tentu saja biasanya KPK dalam konteks pembuktian dua alat bukti yang minimal tentu salah satunya bukan hanya saksi. Saksi itu bisa ketiga atau keempat. Satu atau duanya dia sudah punya bukti yang lain. Biasanya begitu karena apa? Untuk mengantisipasi kalau ada salah satu pihak yang tadi mencabut BAP, keterangannya misalnya orang tiba-tiba dia meninggal dan lain sebagainya. Tentu saja harapan kita KPK punya backup begitu atau bukti-bukti lain yang nanti akan disampaikan di persidangan. Apalagi nama Miriam ini kan juga jadi tersangka. KPK punya kewajiban untuk segera menaikkan ke proses persidangan. Di sana pasti akan bicara soal dua alat bukti yang dianggap cukup. Baik, kalau Miriam sudah mencabut BAP-nya, semoga nanti kita bisa lihat bagaimana kemudian kesaksian-kesaksian dari atau suara-suara nyaring dari Nazarudin bisa mengungkap apakah ada nama-nama. Mudah-mudahan dia nggak lupa lagi. Terima kasih. Elsa Syarif, kuasa hukum dari Nazarudin, ada juga Tama Langkun dari ICW.